Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita akan bersaat teduh. Dalam setiap saat teduh ini, saya ajak kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Kalau digambarkan bagaikan kasih secara vertikal, ya. Dan juga saya juga ajar kita untuk mengasihi sesama, ya, lewat doa syafaat bagaikan kasih secara horizontal. Banyak orang susah sekali disuruh mengasihi sesama. Lewat doa syafaat, mendoakan orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya, tidak menguntungkan mereka sama sekali. Rasa-rasanya sukar sekali dan seringkali banyak orang malas melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan, semoga lewat saat teduh ini saudara dan saya boleh belajar untuk menyatakan kasih kepada sesama, minimal lewat belajar selalu mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, ya. Semoga mereka yang kita doakan benar-benar diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kiranya kita dapat menjadi rumah doanya Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
datang menyembahmu. Mari dari atas bersama-sama ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan pada Tuhan, penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Amin. Yes. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari sekali lagi katakan bersama-sama sampai semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Jadikan kami rumah doamu, jadikan kami rumah doa, jadikan kami rumah doamu. Haleluya, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami sebentar lagi akan membaca firman bersama-sama. Berbicaralah lewat ayat-ayat yang kami baca, karena kami rindu untuk menangkap sesuatu dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita sudah masuk di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. Puji Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama, hanya ada 13 ayat. Ya, puji Tuhan, kita akan perhatikan ayat-ayat ini cukup menarik. Perikopnya adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yes, kita tahu ayat-ayat ini bicara tentang kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih
ada baiknya saya menasehati saudara, jangan menghakimi kasih yang dimiliki orang lain terhadap sesamanya. Ya, jangan menghakimi kasih yang dimiliki oleh orang lain terhadap sesamanya. Karena atau jangan mudah-mudah menilai ya, orang ini punya kasih, orang ini tidak punya kasih. Jangan mudah-mudah menilai. Karena ada banyak faktor yang tidak kita ketahui. Tetapi nilailah diri kita sendiri. Apakah kita punya kasih? Saya beberapa kali mungkin berkata kepada jemaat, wujud kasih yang paling murni, paling tulus, dan tidak perlu diragukan lagi adalah ketika seseorang berdoa syafaat atau mendoakan orang lain. Bahkan ketika orang lain itu tidak menguntungkan dia, tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia bisa mendoakan orang lain itu dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan dengan kata tidak jemu-jemu. Ya, perhatikan pada kata-kata itu. Terus menerus. Itu adalah kasih yang paling murni, paling tulus. Kenapa begitu? Kenapa juga tadi saya menasehati saudara untuk jangan menilai kasih yang dimiliki oleh orang lain. Karena banyak faktor. Terkadang apa yang saudara lihat tentang kasih, praktek kasih, belum tentu benar-benar kasih. Ada orang-orang yang mengasihi karena sungkan. Atau karena apa bahasa Indonesianya? Karena tidak enak hati. Ya, dengan orang yang meminta tolong, atau mungkin tidak enak hati dengan sekelilingnya. Ya, ada orang-orang yang suka menolong orang lain, tetapi yang ditolong adalah orang-orang yang tentu saja berani minta kepada dia. Saya tidak mau menghakimi, tetapi bisa jadi dia menolong karena sungkan. Karena saya pun pernah begitu, menolong orang karena sungkan. Saya pernah mengalami seperti itu. Karena orang itu datang pada saya terus menerus, ya, saya sungkan, ya, saya tolong. Itu menolong karena sungkan sebetulnya. Apakah karena kasih? Itu sungkan, bukan kasih. Karena orang itu datang pada saya, lalu dia minta tolong, dengan cerita-ceritanya yang memelas mungkin gitu ya, saya baru tolong. Nah, itu juga bisa jadi. Jadi kasihnya itu karena apa ya? Karena dilapori orang aja gitu. Belum tentu juga orang itu menderita. Kadang-kadang saya pernah juga alami seperti itu ya. Ada orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu menderita, tapi karena berani bercerita, dia mendapatkan pertolongan lebih banyak daripada orang yang sebetulnya sangat butuh pertolongan. Tetapi orang ini tidak mau mengatakan pada siapapun, dia hanya berseru pada Tuhan. Dan memang saya dapati kemudian ya, orang yang itu tadi justru ditolong Tuhan dengan luar biasa. Yang tidak ngomong siapa-siapa, yang ngomong pada manusia ya ditolong oleh manusia. Atau mungkin saudara menolong karena saudara itu teman saudara, tidak enak dengan keliling saudara yang kenal saudara, karena saudara orang Kristen masa tidak tolong dan lain sebagainya. Ya, itu wujud kasih yang di luar. Atau ingin nama, ingin dipuji ya. Atau saudara sekedar karena ya senang aja sambil menolong, sambil saudara bisa kumpul-kumpul teman begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah itu kasih? Ya mungkin kasih ya, tapi mungkin kasih hanya kayak filio, storge, eros, begitu-begitulah mungkin ya, mungkin. Bukan kasih agape. Nah, karena itu saya ajak saudara untuk doa syafaat. Karena doa syafaat itu paling tulus. Ya nggak mungkin kalau orang doa syafaat kemudian berkata kepada orang yang didoakan, saya doakan kamu loh, makanya kamu sekarang diberkati. Ya bukan begitu kan. Itu kan pasti tidak tulus ya, kita tahu. Tapi umumnya kan orang doa syafaat itu orang yang didoakan tidak tahu bahwa kita, ya jadi orang yang kita doakan tidak tahu bahwa kita doakan mereka.
Bahkan mungkin kita tidak tahu pada waktu mereka sudah ditolong Tuhan, sudah enak. Mungkin juga kita nggak tahu. Kita doakan aja karena kita mengasihi mereka, gitu. Tulus banget kan? Nggak ada dasarnya sungkan, nggak ada dasarnya apapun. Ya karena kasih. Kalau nggak punya kasih, nggak bisa doakan dengan tidak jemu-jemu. Pasti sebentar sudah bosan. Ya. Padahal kalau kita mendoakan diri kita sendiri, minta berkat misalnya, bisa setiap hari dengan tidak jemu-jemu, diulang-ulang. Tapi kadang-kadang doa buat orang lain, ya kurang, gitu ya. Karena mungkin kita terlalu mengasihi diri sendiri, kurang kasih terhadap sesama. Yuk, lewat saat teduh ini, kita belajar juga mengasihi sesama lewat doa syafaat. Saya tahu mungkin agak membosankan bagi beberapa orang di antara saudara, karena saudara tidak terbiasa melakukan itu. Tapi ayo belajar mengasihi sesama. Saudara mungkin tidak merasa tidak dapat apa-apa untuk diri saudara sendiri. Ya nggak apa-apa, itu namanya kasih. Ya, yuk belajar mengasihi, belajar berkorban. Puji Tuhan. Lebih dulu lewat doa syafaat. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan datang bersama pada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami tentang kasih. Dan secara khusus, hari ini kami diingatkan untuk belajar berdoa syafaat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang bahkan yang tidak menguntungkan kami, bahkan mungkin orang-orang yang membenci kami. Biarlah kami belajar berdoa Tuhan bagi mereka, untuk kebaikan mereka, untuk pertolongan Tuhan atas hidup mereka, untuk berkat Tuhan atas mereka. Tolong kami agar kami bukan hanya mengasihi karena dasar sungkan, tetapi mampu mengasihi sesama kami dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah kami. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Ya, kita doakan mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu yang berkuasa, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh tanpa mau kompromi dengan apapun. Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu, dan kuatkan mereka. Tolonglah saudara-saudara seiman kami ini Tuhan. Tolonglah mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang mengalami begitu banyak ujian Tuhan. Tapi memang dunia ini seluruhnya mengalami masalah yang begitu banyak. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami yang mungkin terkadang mempersekusi kami umat-Mu. Juga Tuhan, kami umat-Mu di Indonesia, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat, damai sejahtera, dan pertolongan-Mu atas Indonesia yang tercinta. Kiranya Engkau memberikan hujan pertobatan, sehingga banyak orang di antara bangsa kami boleh bertobat kepadamu. Kiranya Engkau menolong masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, rumah tangga di Indonesia, dan lain-lain. Karena kami mendengar juga angka perceraian meningkat hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong bangsa kami, agar bangsa kami boleh melihat sinar terang kemuliaan-Mu Tuhan.
dan terlepas dari segala derita, siksa, aniaya, ujian yang dialami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, untuk kami semua dan keluarga kami. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, agar kami dapat dengan lebih efektif melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergaulan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Kalau masih ada yang belum sungguh-sungguh, Tuhan buat sungguh-sungguh. Yang sudah sungguh-sungguh, Tuhan panggil untuk semakin sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, sekiranya umat-Mu dipelihara, baik mereka dan keluarga mereka, jasmani dan rohani, dan bahkan imannya juga terpelihara hingga akhir hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, sekarang Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang masih dalam kondisi sakit, menanti mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin dokter sudah angkat tangan, obat-obatan sudah tidak bisa, bahkan mungkin ada yang tidak memiliki biaya bahkan untuk berobat, dan hanya bisa menanti mujizat Tuhan. Siapapun itu Tuhan, umat-Mu, apapun yang mereka alami saat ini, sakit apapun yang mereka hadapi, kami bersatu hati berdoa bagi mereka, baik mereka ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai dan menjamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang di dalam masalah, kami yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami, ampuni kesalahan kami, buat kami mampu bertobat. Dan atas setiap masalah yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami juga berdoa bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang masih mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus hidup dalam dosa, yang membuat mereka terus berbuat dosa. Kami ikat, kami patahkan segala kuasa kegelapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan menutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Baik, sekarang kita dan keluarga kita sudah ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Ya, kita akan doa sama-sama. Haleluya.
Baik, sudah ya. Yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, sekarang kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kiranya di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.